Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang telah naik ke tingkat kelas 11. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini saya mewakili dari teman-teman guru PPKN yang lainnya akan menyampaikan materi PPKN kelas 11 semester pertama, yaitu adalah kita akan mempelajari harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Doa mulai. Baik, selesai, kita lanjutkan untuk masuk ke dalam materi anak-anak. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya hak dan kewajiban. Ya, hak sendiri anak-anak. Ya, yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban. Kita akan mempelajari dulu apa yang namanya hak. Ya, jadi kita harus tahu apa yang namanya hak terlebih dahulu. Oke, next. Nah, di sini hak itu mempunyai 3 arti yang melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk berkebebasan, dan yang terakhir adalah hak untuk memiliki kebahagiaan. Nah, di sini di dalam negara Indonesia, hak itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang memiliki arti adalah hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dan dijunjung tinggi. Jadi hak ini merupakan sesuatu hal yang diterima oleh setiap manusia sejak lahir. Dari lahir sampai dia dewasa sampai kapanpun, hak itu akan melekat pada dirinya. Maka dari itu kita wajib untuk menjunjung tinggi, dan hak itu harus bisa dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan setiap orang siapapun. Itu adalah pengertian hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini pengertian hak asasi manusia juga disampaikan oleh Undang-Undang tadi, yaitu adalah John Matterson, yaitu adalah hak-hak yang melekat dalam diri setiap manusia, dan tanpa hal itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka di sini hakikat dari hak asasi manusia terkandung 2 makna. Yang pertama yaitu adalah hak asasi manusia merupakan hak yang alami dan melekat pada manusia sejak dia lahir. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat setiap manusia. Oke, itu adalah menurut pengertian dari John Matterson. Nah, di sini hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki, yang kedua adalah universal, yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, dan yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Kita bahas dulu yang pertama. Hakiki adalah hak asasi manusia itu didapatkan oleh setiap atau semua umat manusia sejak lahir. Jadi, seseorang yang sudah lahir itu sudah memiliki hak asasi manusia atau hak untuk hidup yang dia peroleh dari orang tuanya atau dari ibunya. Yang kedua adalah universal, artinya adalah hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi hak asasi manusia ini melekat pada semua orang tanpa memandang siapapun. Seperti itu. Yang ketiga adalah hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi. Artinya adalah hak asasi manusia ini dimiliki oleh semua orang, yang mana semua hak, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak yang lainnya, itu hanya dimiliki oleh seseorang itu saja. Tidak dapat kita bagi hak saya bagi separuh dengan mereka, itu tidak bisa. Jadi hak itu tidak dapat dibagi. Lanjut, Nah, kita
tadi sudah belajar tentang hak, ya. Ya, yang kedua materi kita adalah belajar tentang kewajiban. Kewajiban, ya. Apa yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Ya, jadi kewajiban ini bersifat keharusan. Seperti itu. Nah, lanjut kita akan belajar tentang apa yang ada tentang kewajiban. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kewajiban ini harus wajib, harus mau dilaksanakan. Seperti itu. Karena hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Bisa saja setiap orang memiliki hak untuk belajar, maka kewajibannya dia harus belajar, harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini adalah kewajiban, seperti itu. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang yang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajibannya yang dimiliki. Jadi sudah saya sampaikan tadi, kalau hak dan kewajiban itu suatu hal yang saling terhubung, ya, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban juga tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Jadi di sini seseorang yang mendapatkan hak harus melaksanakan kewajibannya. Supaya apa? Supaya antara hak dan kewajiban ini sama. Dia mendapatkan hak dan dia harus melakukan kewajiban. Seperti itu yang dimaksud dengan